Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Sabtu Pekan Biasa ke-29, 22 Oktober 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 13 ayat 1-9. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Bertalina Tri Oktaviani dari Sanggau, Kalimantan Barat. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk hari ini. Hari ini kita memasuki hari Sabtu Pekan Biasa ke-29. Tema permenungan kita yaitu menghasilkan buah yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dunia modern ini banyak sekali orang yang pandai menilai, termasuk kita juga seringkali pandai menilai. Misalnya saja, kadang banyak orang menilai, misalnya ada sebuah kecelakaan, dianggapnya orang yang kecelakaan itu semasa hidupnya tidak dekat dengan Tuhan. Misalnya juga ada orang sakit, dianggapnya orang yang sakit itu karena dulunya jahat tuh. Terus misalnya ada orang yang bangkrut, dulu itu kerjanya tidak benar, itu dulu dia korupsi lah entah apa karena dia tidak dekat dengan Tuhan gitu. Seringkali kita membicarakan hidup orang atau nyinyir dengan hidup orang, seakan hidup orang itu jelek, seakan hidup orang itu tidak baik, dan merasa bahwa hidup kita sudah baik. Kita tidak sadar ketika kita membicarakan orang lain.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada Injil hari ini Yesus menegaskan bahwa bencana bukanlah semata-mata sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka. Hidup manusia itu tidak pasti dan tidak abadi. Yesus memberi tanggapan bahwa bencana dan ketidakberuntungan yang dialami oleh seseorang bukan mewakili bahwa ia lebih berdosa dari orang lain. Seringkali kita masih sering menganggap bencana yang dialami seseorang ya karena tingkah hidup mereka. Padahal Tuhan tidak akan pernah membuat anaknya terluka. Seringkali juga kita membicarakan orang lain tanpa melihat bahwa kita juga perlu melihat keadaan diri kita. Kita perlu melihat bahwa apakah diri kita sudah baik atau belum. Kita perlu merubah tingkah kita. Kita perlu menghasilkan buah-buah yang baik di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini pula Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang pohon ara dan pohon anggur. Pohon ara itu hidup di kebun anggur. Dalam perumpamaan ini hendak menegaskan bahwa kita itu seumpama pohon ara yang diberi kesempatan untuk bertobat, karena kita pasti berdosa, baik kata, pikiran, ataupun tindakan kita. Tuhan memberi kesempatan kepada semua orang tanpa cuma-cuma untuk bertobat dan menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup mereka, dalam hidup kita. Maka dari itu, marilah kita memperbaiki diri kita dengan bertobat serta menghasilkan buah-buah yang baik di dalam hidup kita melalui tindakan-tindakan kita, melalui tindakan kasih kita kepada sesama kita. Semoga Tuhan memberkati.